Cuaca maritim NTT, Bali, NTB hari ini, BMKG waspada gelombang tinggi dan sedang di 9 perairan ini. Peringatan gelombang tinggi kembali dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG untuk cuaca maritim NTT, Bali dan NTB hari ini. Melalui laman resminya, bmkg.co.id, BMKG menyebut ada 9 perairan di NTT, NTB dan Bali berpotensi diterjang gelombang tinggi dan gelombang sedang hari ini. Karena itu, BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap dampak dari gelombang tinggi tersebut. Dan, 9 perairan di NTT, Bali dan NTB yang berpotensi gelombang tinggi tersebut yakni perairan selatan Pulau Jawa hingga Pulau Sumba, perairan Bali, Lombok, Alas bagian selatan dan Samudera Hindia Selatan Jawa hingga NTT dengan perkiraan gelombang tinggi 2,54 meter. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk waspada gelombang sedang 1,252,5 meter di Selat Sape bagian selatan, Selata Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Pulau Sawu, Pulau Rote, Kupang dan Selat Lombok bagian utara. Dengan kondisi gelombang yang ada, BMKG menghimbau operator kapal untuk waspada karena berisiko bagi keselamatan pelayaran terutama perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Pada hari ini pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka bagian utara, perairan utara Sabang, Selat Sunda bagian selatan, Laut Sulawesi, dan Laut Arafuru. Cuaca maritim tanggal 28 September tahun 2022. Berdasarkan perakiraan cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, ada potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di perairan NTT, Bali dan NTB. Dikutip dari laman bmkg.co.id, gelombang tinggi hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan selatan Bali hingga Sumbawa, perairan selatan Pulau Sumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Selat Sumba bagian barat dan Samudera Hindia Selatan Bali hingga NTT. Karena itu BMKG menghimbau masyarakat NTT, Bali dan NTB untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi tersebut. Pasalnya, gelombang tinggi yang ada berisiko bagi pelayaran perahu nelayan, kapal tongkang hingga kapal feri. Selain gelombang tinggi 4 meter, perairan NTT, Bali dan NTB juga berpotensi diterjang gelombang tinggi 1,25 meter 2,5 meter di Laut Bali, Selat Lombok bagian utara, Selat Sape bagian selatan, perairan Pulau Sawu, Selat Ombai, perairan selatan Flores. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Sementara itu, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara, barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka bagian utara, perairan utara Sabang, perairan Banten, Selat Sunda, perairan selatan Jawa Barat, perairan selatan Kalimantan Tengah, Selat Lombok bagian utara. Peringatan dini gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Selat Bali, Lombok. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo menyampaikan gelombang tinggi itu berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Menurutnya, pola angin wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot, sedangkan wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Adapun kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka bagian utara, perairan utara Sabang,
Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Banten Jawa Barat, dan Laut Arafuru bagian timur. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang tinggi di kisaran 2,50–4,0 meter, katanya. Gelombang setinggi itu, ia menyebutkan, berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Kepulauan Simele Kepulauan Mentawai, perairan Pulau Enggano, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Pulau Jawa Pulau Sumba, Selat Bali Lombok Alas bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Samudra Hindia Selatan Jawa NTT. Sementara itu, gelombang setinggi 1,25–2,50 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, perairan timur Pulau Simele, perairan Bengkulu, Teluk Lampung bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Pulau Sawu, Pulau Rote Kupang, Laut Natuna Utara, perairan selatan Kalimantan, Laut Jawa bagian tengah timur, Selat Makassar bagian selatan, Laut Arafuru bagian timur, perairan utara Biak Jayapura, Samudra Pasifik Utara Biak Jayapura. Ia mengingatkan, potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, BMKG selalu mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter, kemudian, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter. Badan Meteorologi Klimatologi kembali mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca maritim NTT, Bali dan NTB hari ini. Melalui laman resminya bmkg.co.id, BMKG menyebut ada 13 perairan NTT, Bali dan NTB yang patut diwaspadai. Alasannya, ada potensi gelombang tinggi hingga 6 meter di perairan tersebut.